Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja. Kembali lagi Kumbang Jantan akan membahas sebuah film yang dimana film ini berasal dari negara India yang jauh di sana. Film dari sebuah legenda di mana munculnya seorang iblis dari kumpulan-kumpulan sifat jahat, serakah, sadis dan juga tidak ada kebaikan sedikit pun darinya. Seperti biasa, setelah kemunculan makhluk jahat pasti akan muncul pahlawannya untuk melawan balik semua kejahatan yang terjadi dan mengembalikan semua menjadi lebih aman, nyaman, dan tentram. Tak usah berlama-lama lagi, mari masuk ke pembahasan filmnya. Dan inilah Kalingga. Film bermula di tahun 1922 di wilayah hutan pedalaman India. Pada malam itu terjadi sebuah hal yang mengerikan, di mana seorang pria yang tengah pulang dari mencari nafkah untuk istrinya, mendapati istrinya tewas, diserang sesosok makhluk yang mengerikan, karena bekas luka yang begitu sadis. Mundur etu betu. Ini gatena padadi. Di tempat lain juga terdapat keanehan yang lebih gila lagi, di mana seorang anak gadis yang tengah bermain bersama teman-temannya tiba-tiba dengan tanpa sadar memotong telinganya sendiri dan memakannya mentah-mentah. Hal di luar nalar itu terjadi di banyak tempat. Iya. Setelah esok paginya, para warga yang mulai ketakutan akan teror dari makhluk yang entah jenis apa ini mendatangi sang raja pimpinan desa. Mereka menceritakan kejadian-kejadian mengerikan yang mereka alami kepada sang raja. Raja yang terkenal bijak dan arif kemudian menjanjikan bahwa beliau bisa menyelesaikan masalah ini. Sang raja kemudian menemui seseorang yang buruk rupa yang tengah terkapar di sebuah kamar. Seorang misterius itu kemudian menunjuk sebuah kotak yang ada di depan raja. Dia meminta sang raja untuk pergi membawa benda tersebut keluar dari kerajaan dan sekaligus mengorbankan dirinya sebagai tumbal terakhir agar teror kepada penduduk bisa berhenti. Sang raja bijak itu akhirnya pergi meninggalkan istri, anak dan juga kerajaannya demi mencari sesuatu jawaban tentang teror ini. Ditemani sebuah kotak dan juga kuda putih, raja terus berjalan jauh memasuki hutan yang selama ini tak pernah seorang pun mau memasukinya. Dan tiba-tiba film dibawa ke saat ini, di mana ada sebuah ritual pelepasan mayat untuk diberikan kepada alam, dengan maksud agar alam bisa terus memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Saat pengantaran mayat, sang pendeta mengatakan bahwa mereka hanya punya waktu 2 menit untuk memasuki hutan dan melewati batas keamanan yang dibuat leluhur mereka. Karena dipercaya bila mereka melebihi waktu tersebut, dipastikan mereka tidak akan pernah kembali ke desa. Ritual pun dilakukan dan tiba-tiba sesosok misterius langsung menarik mayat tersebut entah kemana. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Murti tengah melayani para pemuda mabuk yang menyebalkan. Sebagai penjual minuman oplosan, Murti harus sabar meladeni para pemabuk ini. Namun seperti tak tahu balas budi, para pemuda ini tak mau membayar. Alhasil inilah yang terjadi. Paisala. రాయడము తెలుసు సావ కొట్టడము. Sesosok pemuda pemberani muncul dengan kekuatan di atas rata-rata orang pada umumnya. Ialah Kalingga, yang akan menjadi peran utama di film ini. Diketahui ternyata bisnis miras ini dijalankan oleh keduanya. Tanpa belas kasih, Kalingga terus menghajar para pemabuk itu. Jika tidak dihentikan, hampir-hampir saja Kalingga membunuh salah satu di antaranya. Film kemudian memperlihatkan sosok penguasa di desa ini, yaitu si kepala desa dan juga adiknya, sebut saja namanya Bala, yang berwatak bengis, serakah, dan juga tak tahu malu, karena sering melakukan kejahatan yang di luar akal manusia pada umumnya. Mereka telah menguasai sebagian besar tanah milik warga dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Namun bukan itu masalahnya. Saat pinjaman itu lunas, sang kepala desa tidak akan sudi untuk mengembalikan surat tanah warga. Ia malah membunuh warga yang mencoba meminta surat tanah miliknya. Ayah, paisalani katna kada. Aga niki yeniki. Naga mana saitu leda. Ayah, gatlana kaya. Bali.
Kalingga sendiri saat ini sedang menikmati pekan raya yang diadakan di desanya tersebut. Dengan tatapan penuh cinta, inilah Padu, wanita yang sejak kecil disukai oleh Kalingga. Namun hingga detik ini, ia pun tak mampu mengucapkan perasaannya kepada Padu. Sudah berkali-kali Kalingga mencoba mengutarakan perasaannya namun tetap gagal. అదే నేనంటే ఇష్టమేనా నువ్వేమన్నా నా కోసం నిలబడ్డావా? మధు Di suatu kuil, tanpa sengaja Bala melihat kecantikan Padu dan langsung tertarik kepadanya. Namun untuk saat ini Bala tak bisa berbuat apa-apa. Selesai dari kuil, Bala mencoba mencari korban berikutnya, yaitu para wanita muda yang akan menjadi pemuas nafsunya dengan iming-iming bekerja di rumahnya. పోయిన ఏడాది పెద్దదైంది. అది ఇంకా చిన్నపిల్ల అయ్యా. అయ్యా మీ కాళ్ళు మొక్కుతానయ్యా. అయ్యా. Tapi untuk kali ini rencana itu gagal, dikarenakan Padu menodongkan sebuah tombak tepat di leher Bala jika tidak mau melepaskan gadis tersebut. Mau tidak mau, Bala mengalah dan pergi. Atas kejadian itu, harga diri Bala jatuh dan hancur. Sang kepala desa kemudian meminta Bala untuk balas dendam dan mengembalikan harkat martabat sebagai preman paling ditakuti di desa. వాడు ఉరితోనో పురుగుల మందుతోనో చస్తాడు. Di waktu yang sama, teror sosok misterius yang bersemayam di hutan dekat perbatasan desa kini mulai beraksi lagi. Korbannya adalah orang-orang yang melewati sebuah batas desa. Seperti ibu hamil ini, karena mencari sang anak yang berlarian di hutan, ia malah menjadi korban sosok penunggu hutan larangan tersebut. ఎటు పోయినవే? మరి మీ అమ్మ Kemudian film berlanjut, di mana Bala kini tengah melancarkan aksi balas dendamnya kepada Padu. Tanpa diduga, Bala mendatangi rumah Padu untuk membuat perhitungan dengan apa yang dilakukan Padu kemarin. నా జోలికి రావద్దు. Beruntungnya Kalingga datang tepat waktu. Semua anak buah Bala, termasuk Bala itu sendiri, dihajar oleh Kalingga. Dari sinilah Padu mulai menunjukkan rasa cintanya kepada Kalingga. Mereka pun menghabiskan waktu dengan penuh kemesraan. Berbeda dengan Bala yang kini amat kesal karena ada yang berani kepadanya, sekaligus mengambil wanita yang ia sukai. Merasa cintanya tak bertepuk sebelah tangan, Kalingga kemudian meminta tolong kepada ayahnya Murti melamar Padu untuknya. Karena orang tua Kalingga telah meninggal saat ia masih kecil. Semua tak sesuai harapan, ternyata ayah Padu tak menerima lamaran Kalingga karena dinilai Kalingga pemuda yang miskin dan juga suka mabuk-mabukan saja. Ayah Padu ingin menantu seorang petani yang memiliki tanah luas untuk penghidupan anaknya. Tak mau diremehkan, Padu mengatakan bahwa ia memiliki tanah warisan ayahnya seluas 2 hektar. Namun saat ini sedang digadai kepada kepala desa. అట్లాంటవేం మామ 2 ఎకరాల పొలం నాకు కూడా ఉందిగా పటేల్ దగ్గర కుదబెట్టిద్దా? ఇచ్చారాదు మామ. మా వాడు బంగారు లెక్క చూసుకుంటాను. Di sini ayah Padu memberikan syarat jika Kalingga bisa mendapatkan surat tanah miliknya, ia akan menerima lamarannya. Tanpa pikir panjang, Kalingga menyetujui syarat tersebut. Padahal semua orang tahu bahwa tak satupun warga yang bisa mendapatkan surat tanah jika telah digadai ke kepala desa. దానికి చెప్పు వాడిని మర్చిపోమని. Esok paginya tanpa buang-buang waktu, Kalingga dengan beberapa warga ditemani Murti meminta surat tanah miliknya. Saat itu Bala ingin sekali membunuh Kalingga, seperti yang sudah-sudah bagi warga yang mencoba meminta surat tanahnya. Namun ditahan oleh si kepala desa. Ia lebih pintar, sang kepala desa menawarkan pertukaran surat dengan Kalingga. Tanahnya yang 2 hektar ditukar dengan surat tanah seluas 4 hektar yang lokasinya berada di hutan larangan. సమస్థానంలో 4 ఎకరాలు ఇస్తా. ఊర్లో 2 ఎకరాలకు బదులు. Tanpa rasa takut, Kalingga menerima tawaran itu. Semua orang kaget karena tak seorang pun bisa kembali pulang saat memasuki hutan. Si kepala desa sengaja menjebak Kalingga agar mati di hutan tersebut dan tak perlu repot-repot untuk membunuh Kalingga dengan tangannya sendiri. అది శాపగ్రస్తమైన భూమి. Berbekal surat tanah itu, Kalingga diizinkan menikahi Padu. Raut bahagia terpancar dari keduanya saat melaksanakan prosesi pernikahan. Setelah beberapa hari menjalin bahtera rumah tangga, Kalingga berniat untuk memulai menggarap tanah miliknya. Ia akan pergi ke hutan larangan tersebut bersama Murti. జాకాడికి పోదాం అనుకుంటున్నా నీతో వస్తారని ఎవరు చెప్పిండు? నాతో నువ్వు కూడా వస్తున్నావు అని చెప్తున్నా Padu yang sudah mengetahui bagaimana mitos tentang hutan larangan tersebut mencoba menahan Kalingga karena ia takut Kalingga tak akan pernah kembali lagi. Apalagi Padu sempat mendapat peringatan dari seorang dukun. Dukun tersebut mengatakan bahwa suaminya akan mati. పిచ్చిదానా అన్ని నమ్ముతావు Namun tekad Kalingga sudah bulat. Berbekal seadanya bersama Murti ia memasuki hutan
dan melewati pembatas keamanan desa. Di dalam hutan itu, Kalingga dan Murti menemukan banyak sekali tengkorak dan juga tulang belulang manusia. Dilihat sekilas, para tengkorak itu seakan-akan korban yang dimangsa binatang buas. ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో. చేద్దాం. లింగా పులి మీద దాటితే ఏమైతుంది ఏందో. Di sini Murti mulai curiga kepada Kalingga. Ia merasa Kalingga menyembunyikan sesuatu karena tak mungkin bisa menggarap tanah yang jauh dari desa dan akses jalannya pun tak ada. Kalingga menanggapi hal itu dengan santai dan beralasan bahwa ini semua demi istrinya Padu. Karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat di pinggiran sungai. Dan anehnya hingga saat ini, makhluk tersebut belum juga muncul. Padahal menurut cerita, makhluk misterius ini akan muncul 2 menit setelah seorang melewati pembatas desa. పారా. ఇంత దూరం వచ్చింది అనుకోనిక అరే వద్దురా భయం అవుతుంది. ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావరా? పద్దు యాదికి వస్తుందిరా. Padu yang berada di rumah bermimpi buruk mengenai Lingga, hingga berhalusinasi bahwa Lingga pulang ke rumah. Di tempat lain, Bala mulai melakukan rencana kakaknya itu, yaitu menunggu Lingga tewas di hutan. Karena hingga kini belum ada kabar serta tanda-tanda kematian Lingga. Hal itu membuat Bala berencana untuk menyusul Lingga dan membunuhnya di hutan. Namun hal itu dicegah oleh kepala desa, karena tak mau Bala malah menjadi korban makhluk misterius di hutan larangan tersebut. రావడం ఉండదు, వదిలే. Kembali ke Lingga dan juga Murti. Kini Lingga yang mimpi buruk didatangi Padu padahal itu hanya halusinasinya saja. ఎట్లా వచ్చినావు? రే Di desa, dukun wanita itu juga selalu memantau Lingga dengan mata batinnya. Esok paginya Lingga kemudian menceritakan apa sesungguhnya rencana Lingga hingga memasuki ke hutan. Ternyata bukan masalah penggarapan tanah, melainkan saat dulu Lingga masih kecil, diceritakan sebuah kisah oleh kakeknya bahwa keluarganya adalah keturunan langsung dari raja kerajaan yang bernama Kerajaan Lingga. రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టాడు. లింగరాజ్యంపై అతని కన్ను పడింది. Dahulu para dewa dan iblis bertarung. Dan kerajaan Lingga lah yang terpilih untuk meneruskan keinginan para dewa menjaga umat manusia. Saat itu Lingga mendapatkan sebuah pesan dari kakeknya. Agar saat dewasa Lingga harus mencari tahu jati dirinya. Dan juga kisah Raja Kalingga saat mengorbankan diri untuk rakyatnya. Setelah menemukan kotak tersebut, Lingga dewasa segera membukanya dan membaca setiap pesan yang ditinggalkan keluarganya tersebut. Ternyata pesan itu juga menjelaskan tentang sebuah harta karun dari Raja Kalingga yang tersimpan di hutan larangan tersebut. Dan malam harinya, akhirnya Lingga dan Murti menemukan sebuah gua. Gua tersebut diyakini tempat di mana harta karun kerajaan Lingga disimpan. Tanpa takut, Lingga dan Murti segera menelusuri gua tersebut. నువ్వు నిధి కోసం వచ్చినావా? నడురా. కాసే కొద్ది సారా వచ్చినట్టు పోయే కొద్ది పోతూనే ఉంది. Setelah sekian lama kesana kemari mengikuti jalur gua, mereka sampai di sebuah ruangan di mana harta itu disimpan. Belum sempat menikmati apa yang mereka dapatkan, tiba-tiba muncul Bala dan pasukannya. Karena Bala diam-diam mengikuti Lingga dan juga Murti. Niat Bala untuk membunuh Lingga tak terbendung dan pertarungan akhirnya pecah. Lingga berduel dengan Bala sembari menghajar anak buah Bala. Namun semua itu harus terhenti ketika tiba-tiba makhluk yang selama ini menjadi mitos dan juga teror bagi para penduduk desa muncul. Dialah iblis yang selama ini membunuh para warga yang melewati batas dan masuk ke hutan larangan. Iblis itu kemudian menunjukkan kekejamannya dengan membunuh dan memakan Bala dan anak buahnya. Lingga dan Murti berusaha kabur dari tempat itu. Namun karena iblis itu sangat cepat dan lincah, Murti sempat ditangkapnya. Beruntung Bala menyelamatkan Murti. Kejadian di gua dilihat langsung oleh dukun wanita yang ada di desa, menggunakan sebuah penglihatan dari daun. Merasa sudah waktunya, dukun wanita itu mengeluarkan sebuah jimat dan mengaktifkannya. Hal itu membuat Lingga yang tadinya berusaha kabur. Ia mengambil sebuah pedang dan mengajak Murti untuk menghadapi sang iblis dengan cara Murti sebagai umpan. Dibantu dengan kekuatan dari dewa penjaga desa, Lingga berhasil menebas tubuh si iblis hingga hancur lebur. Dan akhirnya kemenangan didapatkan oleh Lingga. Kini keduanya pulang dari gua dengan harta karun yang melimpah. Film kemudian dibawa saat
Lingga dan Murti telah berubah menjadi orang yang super kaya. Diceritakan juga bagaimana caranya Lingga bisa menang menghadapi si iblis. Bukan hanya sebagai keturunan langsung kerajaan Lingga, ia juga mendapatkan sebuah jimat dari dukun wanita yang dititipkan kepada Padu. Dan akhirnya film pun tamat. Bagaimana teman-teman, itulah tadi alur cerita film dari film yang berjudul Kalingga. Walaupun di awal film ini sangat menarik dan membuat penasaran, namun memiliki ending yang kurang bagus. Karena begitu mudahnya Lingga bisa mengalahkan si iblis. Apalagi tidak diceritakan nasib si kepala desa yang harusnya mendapatkan hukuman setimpal atas seluruh kejahatannya. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita film yang saya bawakan. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.